Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel nggak jelas nih. Sebagian ada review alat pancing, sebagian ada materi. Ya inilah kalau kondisinya online gitu. Ini sekalian saya mengucapkan selamat bergabung untuk kelas semester 1C FEB. Ini baru gabung sekarang ya. Soalnya mungkin kemarin ada terkendala apa, jadi baru bisa gabung sekarang. Nah, jadi biar sekalian ini juga, sekalian pemaparan juga kenapa saya kasihnya lewat YouTube gitu kan. Soalnya kalau saya secara pakai Zoom atau apa ya nama bahasanya, kayak telekonferensi gitu itulah, itu saya rasa makan kuota yang cukup banyak nanti buat teman-teman ya kan. Makan kuota cukup banyak juga, nanti kadang ada juga beberapa yang matiin kamera, jadi malah sama aja kayak gini, sama aja kayak ngobrol sendiri kayak gini nantinya kan. Jadi mendingan sekalian saya bikin aja di channel saya, kebetulan sudah ada channel juga, jadi saya upload aja di channel ini sementara lah sampai nanti COVID ini selesai. Biar apa? Ya kalau teman-teman mungkin nggak begitu nyimak, bisa diulang-ulang gitu kan, bisa diputar-putar ulang lah, bisa diputar ulang, bisa ditonton ulang. Kalau ada yang kurang maksud, ya mungkin bisa ditanyakan langsung nanti. Ditanyakan langsung ke saya lah. Nah, untuk pertemuan ketiga ini kita mau bahas soal Pancasila sebagai ideologi. Nah, Pancasila sebagai ideologi. Apa sih ideologi? Oh, sebelum sampai ke sana ini dulu lah. Sebelum sampai ke sana saya mau bahas dulu kenapa sih Pancasila ini kok, Pancasila dan kewarganegaraan ya, kok dipelajari terus gitu loh. Bosen mungkin, sebagian orang mungkin bosen. Dari SD, SMP, SMA udah belajar itu PPKN. S1 ketemu lagi. Bahkan di S2 pun ketemu lagi. Ada itu, sampai S2 ada. Mungkin sampai S3 juga ada kayaknya. Saya belum menjalani sih ya S3 itu gimana. Jadi ya ada terus. Sebagai mungkin pelajaran apa ini mas, simpel, sederhana. Ya emang itulah Pancasila. Supaya teman-teman udah terbiasa nanti ya, supaya teman-teman itu jadi biasa dengan Pancasila itu, udah bukan barang asing gitu, bukan benda asing. Ya emang bukan benda asing Pancasila. Seperti di materi, Pancasila itu diambil dari kekayaan rohani bangsa Indonesia, jiwanya bangsa Indonesia, budi-budi yang baik, nilai-nilai yang ada di dalam bangsa Indonesia itu ada di Pancasila. Tapi selama ini kan kita abai, kita nganggapnya apa sih Pancasila gitu. Bukan oke lah, mungkin nggak sampai segitu, tapi kita udah melupakan. Nah itu makanya untuk selalu diingatkan, bukan mengajar, itu mengingatkan. Mungkin nanti akan lebih detail tentang bagaimana kita bernegara, hidup di negara ini nanti di materi-materi berikutnya. Ini kita dasar dulu awal lah, sederhana dulu supaya pembiasaan dulu lah. Emang udah biasa sih, hanya seperti itu. Nah, yang mau saya bahas di sini tentang ideologi gitu kan, ideologi.
apa sih ideologi itu gitu kan. Pancasila sebagai ideologinya apa. Ideologi ini semacam cara kita untuk berpikir, untuk melakukan sesuatu nantinya, sesuatu dalam hal ini menyelesaikan, kalau dalam teori itu cita-cita. Kita punya suatu cita-cita nih, ada satu cita-cita, bagaimana cara mewujudkannya, kita bikin alurnya, tahap satu persatu. Nah, seperti itulah dalam hal kita bernegara. Untuk mewujudkan suatu cita-cita negara, maka ada sesuatu yang menjadi pedomannya, apa, yaitu Pancasila 1, 2, 3, 4, 5 situ. Tuh. Jadi nggak menjalankan negara ini dengan sekar PDW, dengan hak-hakku, enggak, hak-hakku juga. Ingat, hak kita sebagai warga negara dibatasi oleh kewajiban kita menjaga hak orang lain, untuk memberikan hak orang lain. Jadi nggak hanya hak kita berbenturan dengan hak orang lain, enggak, tapi berbenturan juga dengan kewajiban kita. Itu harus kita paham, harus kita sadari. Tuh. Dan kita mencapai suatu tujuan, tidak serampangan. Untuk memajukan suatu negara itu tidak serampangan. Harus memperhatikan Pancasila itu. Kemudian kita mulai beralih gini, langsung aja ya. Pancasila sebagai sendi keserasian hukum dan sumber dari segala sumber hukum. Jadi Pancasila ini adalah sebagai sendi keserasian hukum dan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Menurut Pancasila, hukum ini adalah hukum yang berketuhanan, yang berkemanusiaan, yang mengutamakan persatuan dan kejayaan Indonesia. Jadi saya ulangi sekali lagi, hukum menurut Pancasila ya, adalah hukum yang berketuhanan, yang berkemanusiaan, yang mengutamakan persatuan dan kejayaan Indonesia, yang demokratis, dan tentunya yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, berarti kita mulai bahas soal hukum nih jadinya nih. Hukum yang berketuhanan itu awal betul disebutkan dalam materi ini. Hukum yang berketuhanan itu kayak mana? Jadi bukan soal rasa dari si manusia ini merasa tidak adil atau gimana, tapi harus berketuhanan. Mungkin ada yang teman-teman ada yang udah pernah lihat surat putusan pengadilan negeri, putusan terutama perkara pidana yang simpel sih. Ada yang pernah lihat atau mungkin ada yang udah pernah divonis? Saya harap nggak ada yang pernah divonis. Saya mungkin harapkan teman-teman ada yang pernah lihat lah. Surat putusan pengadilan itu selalu disebutkan di atas itu, demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Selalu disebutkan seperti itu, di paling atas sudah seperti itu. Jadi demi keadilan yang berketuhanan. Jadi kita bukan hanya membawa rasa tentang keadilan menurut manusia, tapi juga rasa menurut agama masing-masing lah. Jadi dalam memutuskan keadilan itu enggak sesimpel kita lu salah, lu yang benar, enggak kayak gitu juga. Ada banyak pertimbangan sehingga kita, kalau dalam hal ini mungkin disebutkan kita meminta kepada
Tuhan, kepada Allah, untuk diberikan petunjuk mana nih yang benar, mana yang benar, baru diputuskan. Makanya ada mungkin beberapa orang bilang hakim itu setengah badannya itu ada di neraka, setengah badannya ada di surga, karena emang berat di situ memutuskan suatu keadilan itu, karena harus menerapkan juga ketuhanan terutama. Kemudian negara yang demokratis, kemudian keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Negara kita ini negara yang demokratis. Ya. Jadi silakan teman-teman menyampaikan pendapat atau apa, karena emang di situ diberikan ke kekuasaan lah kepada masyarakat, itu diberikan power untuk mengontrol kekuasaan. Melalui apa? Ya ada macamnya, ada melalui DPR, check and balance dengan eksekutif. Itulah salah satu contoh demokrasi kita. Kemudian yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berkeadilan sosial, keadilan, saya ulangi sekali lagi, adil itu tidak sama. Kalau sama maka tidak adil. Saya contohkan, anak kuliah sama anak SMA mungkin kebutuhan kan berbeda. Contohkan paling simpelnya aja gitu, anak SMA dengan anak kuliah itu berbeda kebutuhannya. Jadi si orang tua di rumah kalau memberikan jatah uang yang sama, uang jajan yang sama, maka tidak akan sesuai dengan kebutuhan si anak-anak ini tadi kan. Sama-sama dikasih uang 10.000, ya nggak mungkin cukup, gitu, nggak mungkin sama. Ada yang merasa tidak adil gitu pasti. Jadi keadilan itu adalah sesuai porsinya, sesuai kebutuhannya. Tidak melulu harus sama, tidak melulu harus 1:1 biar adil, enggak. Sesuaikan dengan kebutuhan. Kalau dibuat sama semua, ya mungkin ada yang kebutuhannya lebih tinggi, maka yang kebutuhan lebih tinggi ini tadi akan merasa tidak adil. Kemudian hukum yang berkemanusiaan. Apa itu? Hukum yang berkemanusiaan. Dalam melaksanakan undang-undang itu mengedepankan namanya kemanusiaan. Contohnya kemanusiaan itu adalah asas praduga tidak bersalah. Contoh, presumption of innocence. Itu. Jadi selama belum ada putusan pengadilan, belum ada keputusan dari hakim, maka seseorang tidak dapat dinyatakan sebagai bersalah. Nah, jadi nggak ada lagi, dan saya harapkan nggak ada lagi lah itu yang namanya kejadian mungkin ada penganiayaan saat diperiksa, itu bisa mungkin dikurangi. Tapi kalau untuk teknik penyidikan sih ya saya rasa ya emang begitu caranya sih. Iya, kayak mana gitu. Jadi hukum itu yang udah berketuhanan tadi dalam putusan itu selalu disebutkan. Kemudian yang berkemanusiaan, jadi berkemanusiaan lah hukum itu menurut Pancasila loh. Hukum itu berkemanusiaan, nggak boleh yang namanya
prasangka buruk tuh. Si A itu ditangkap polisi, penjahat ya cakai, penjahat dia itu ditangkap polisi. Belum, kalau masih ditangkap polisi itu masih belum, tapi kalau udah keluar putusan pengadilan maka udah jadi terpidana dan dia bisa dinyatakan bersalah gitu. Kalau masih ditangkap polisi itu belum, masih ada proses-proses yang lain, masih ada proses berjalan. Soalnya kenapa di dalam proses penyidikan itu di dalam BAP biasanya selalu ditulis pro justisia tulisan, pro justitia tulisannya itu. Pro justisia itu selalu ditulis. Apa artinya? Demi hukum. Jadi kepolisian itu menyidik suatu perkara ya karena hukum, karena undang-undang yang mengatur. Nggak bisa dia mengesampingkan itu. Ada yang bersalah, bukan bersalah sebenarnya, ada peristiwa, ada kejadian, maka sudah seharusnya dia menangani perkara itu karena hukum yang meminta. Karena hukum yang meminta. Maka selalu disebutkan dalam BAP itu pro justisia itu selalu ada, demi hukum ya. Tapi kalau udah di pengadilan maka berubah lagi dengan demi keadilan. Untuk ketuhanan, demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Terus selalu disebutkan seperti itu. Itulah salah satu keistimewaan kita orang Indonesia. Semua harus berpedoman dengan yang namanya ketuhanan. Karena itu udah tercantum betul di sila pertama, gitu kan? Tercantum betul. Jadi menghormati agama itu memang udah benar-benar tercantum. Nggak bisa kita kesampingkan itu. Ya, saya rasa segitu dulu lah ya. Nanti di pertemuan berikutnya bisa kita ketemu lagi. Oh ya, untuk mungkin teman-teman dari FEB, kalau misalkan ya mau sambil belajar ilmu hukum ya silahkan dicek aja di channel ini. Soalnya kan kecampur juga sama pengantar ilmu hukum di FAI. Walaupun harusnya teman-teman nggak menerima mata kuliah itu, tapi kalau mau tahu ya silahkan tonton aja. Kalau nggak mau tahu ya sudah, nggak apa-apa juga gitu. Oke, sampai sini dulu. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.